Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KHPS Unstoppable. Pemirsa, semoga hidup kita sukses, bahagia, dan mulia. Semangat. Pada kali ini kita bicara tentang Pancasila, ya. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dan pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Jadi ini rangkumannya. Jadi belajar itu suatu saat kita harus bisa meringkas, ya, merangkum intisarinya. Nah, bisa juga ketika kita sudah memahami intisari bisa menjabarkan, ya, mendetailkan. Pada video ini kita akan mencoba intisari daripada bab 2, ya, bab 2 Pancasila yang ditulis oleh Dikti. Ini sangat luar biasa, ya, bukunya. Jadi yang pertama adalah pengertian Pancasila. Hal-hal yang perlu diketahui oleh kita semua. Yang pertama adalah bahwa Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, ya, yang kita kenal dengan The Founding Fathers, ya, para pendiri bangsa. Banyak tokoh-tokoh, ya, nah itu Bung Karno, Supomo, Yamin, ya, Kasman Singodimedjo, Ki Hadi Bagusukusumo, ya, Muhammad Hatta, kemudian Abi Kusno, ya, Agus Salim, ya. Nah, itu ada tulisan dari Hatta itu bahwa Yamin itu menuliskan sejarahnya tidak lengkap, gitu, licik, ya. Nanti saya sampaikan dalam kesempatan yang lain. Itu jadi karya besar para pendiri bangsa yang tadi, ya. Ada juga yang belum kita sebutkan. Jadi hasil berpikir dan berdebat yang sangat luar biasa, ya. Para pendiri bangsa menghasilkan undang-undang dasar yang asli, ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu, sebelum ada amandemen itu tidak ada partai politik, ya. Saya berpendirian bahwa negara Pancasila adalah negara musyawarah, bukan negara demokrasi. Apa bedanya musyawarah dengan demokrasi? Di dalam pengambilan keputusan, demokrasi mengambil suara yang terbanyak. Caranya, kalau musyawarah itu mengambil pendapat yang terbaik. Apa ukurannya terbaik? Terbaik adalah nilai-nilai yang disepakati oleh para musyawirin itu, para peserta musyawarah, begitu. Nilai apa? Di dalam hal ini kan nilai Pancasila. Itu, ya, yang pertama. Jadi ada 3 poin. Yang kedua, ya, di dalam pengertian Pancasila ini, bahwa nilai-nilai Pancasila itu bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Lalu kita bertanya, apa itu nilai agama, apa itu kebudayaan, apa itu adat istiadat. Ya, agama itu adalah sebuah ajaran, ya. Pada prinsipnya bahwa agama itu ada ajaran, ada nabinya, ya. Ada agama samawi, ada agama yang datang dari Tuhan, gitu, ya. Yang kedua yang ciptaan manusia seperti Hindu dan Buddha, itu, ya. Kalau Yahudi, Islam sama Nasrani itu samawi, dari langit. Nah itu, ya, berdasarkan nilai agama. Kemudian kebudayaan. What is the meaning of kebudayaan? Kebudayaan itu berasal dari budaya, ya. Ketika kata dasar ditambah dengan awalan dan akhiran, maka itu menunjukkan kata sifat. Budaya itu adalah hasil budidaya manusia yang mengolah akal pikiran, ya. Kalau dalam bahasa tafsir itu menggunakan 4 daya, ya. Daya fisik, daya pikir, daya kolbu, dan daya hidup.
Nah, ketika manusia memberdayakan daya fisik, dia punya keterampilan, bisa nyupir, bisa macul, ya, bisa ngebeca, and so on. Yang kedua, mendayagunakan pikiran, menghasilkan, memiliki ilmu dan teknologi. Ya. Kita ini kalah oleh orang-orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu betul-betul menggunakan otaknya untuk membangun satu peradaban. Yaitu hampir semua produk-produk teknologi kelas tinggi itu Yahudi yang menciptakan. Microsoft, ya, HP, ya, apa saja tuh. Bahkan di Amerika itu 76% guru besar di Amerika itu orang Yahudi. Sebetulnya bukan Yahudinya, tapi siapapun yang mempunyai pola didik terhadap diri sendiri seperti orang Yahudi akan melahirkan seperti orang Yahudi, pintar-pintar, ya. Habibie itu ketika di Jerman itu bertanya kepada rekan sekelasnya, kok kamu ranking 1, ranking 2, sedangkan aku ini ranking 3, 4 gitu ya. Gimana tuh rahasianya? Loh, balik tanya, itu ada di agama saudara katanya, kata temannya Yahudi itu. Gimana memang? Al-Quran itu. Pelajari Al-Quran. Setiap ini baca Al-Quran. Pahami isinya. Gitu. Nah itu ya. Yahudi terkenal menggunakan otaknya untuk membangun kehidupan. Itu kebudayaan. Kemudian adat istiadat. Itu sesuatu yang menjadi adat, menjadi kebiasaan. Yang sudah menjadi mafhum, ya, apa namanya, sudah diakui oleh masyarakat di situ, ya, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan itu dibenarkan oleh sebagian besar masyarakatnya, namanya adat istiadat. Kemudian yang ketiga, ya, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Apa yang dimaksud dengan pandangan hidup seperti yang sudah sering saya bahas adalah pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi, ya, dari nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan bertekad untuk mewujudkannya. Nilai apa? Nilai yang ada di dalam 5 sila Pancasila itu sendiri. Nah, itu ya. Kemudian bertekad mewujudkannya. Masyarakat apa? Masyarakat merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, seringkali yang dikaji itu adil dan makmur. Ya. Adil itu memberikan kesempatan yang sama, atau bahasa umumnya itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Ya, adapun kesempatan itu tidak dipergunakan atau dipergunakan, itu terserah yang bersangkutan. Makmur ada indikatornya, ya, namanya indeks pembangunan manusia, kemakmuran, ya, indeks pembangunan manusia, kemudian rasio Gini, kemudian tingkat pengangguran, kemudian tingkat kemiskinan. Itu ya. Nah, itu. Kemudian dasar filsafat. Filsafat itu adalah proses pencarian kebenaran. Ada sistematikanya, kemudian berangkat dari hal-hal yang sangat mendasar, kemudian komprehensif dan universal. Itu filsafat. Saya kira itu ya untuk pengertian Pancasila. Lalu kita masuk ke dalam pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Ada berapa ini? Ada 4 poin penting di dalam mengkaji tentang pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rejim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapa lemahnya.
ya nanti kita sambung lagi ya. Jadi ini baru yang pertama nih rangkumannya tentang pengertian Pancasila. Oke, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.